Pabrikan motor Jepang harus khawatir sama motor Cina satu ini. Kenapa begitu? Sini gue jelasin. Yes, motor di depan gue ini adalah motor Cina yang tidak terlihat seperti motor Cina. Kalau misalkan dulu orang menganggap motor Cina itu adalah motor kopiannya motor-motor Jepang, ya kan? Tapi sekarang bentukannya udah kayak begini. Fitur-fiturnya canggih banget, mesinnya luar biasa keren, dan harganya sangat-sangat kompetitif dibandingin pabrikan Jepang. Nah, kayak gimana sih motor satu ini? Mari kita bahas teman-teman. Ini adalah CF Moto 4,5 MT. Sebuah brand motor Cina yang kalau di Indonesia bisa dibilang lumayan baru lah. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun ini baru hadir. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri ini udah lama banget. Brand motor ini itu gue udah tahu semenjak gue dulu kuliah di Melbourne. Media-media di Amerika pun juga sudah sering mereview brand CF Moto ini. Jujur sebelumnya brand CF Moto ini modelannya tuh kurang menarik lah gitu. Tapi somehow ya setelah model ini datang, kemudian juga ada satu lagi yang sport, itu modelnya super duper keren. Mungkin mereka baru aja ada pergantian desainer ya, yang somehow membuat motor-motornya jadi keren banget. Ini ya secara desain menurut gua, ini kalau ditempelin brand motor Eropa ya, itu orang masih percaya teman-teman. Lihat aja bentukannya bisa begini. Ini ditempel brand kayak let's say Husky deh gitu. Atau gas-gas gitu ya. Orang mungkin masih akan percaya kayak ya bentukannya Eropa banget. Jadi motor ini secara desain gue masih mengakui ini motor yang keren ya. Desain lampunya, bentukannya, proporsinya, pemilihan warnanya, pemilihan bahannya. Motor ini oke banget. Harganya pun juga sangat kompetitif. Nanti akan kita bahas di akhir teman-teman. Nah, sekarang gue mau coba bahas tentang mesinnya dulu kali ya. Semua motor pasti yang pertama ditanyain adalah mesinnya. Nah, motor ini itu 450 cc 2 silinder teman-teman. Bisa dibilang di Indonesia mungkin hanya dia aja nih 450 cc 2 silinder. Di atasnya ini ada Honda CB500X ya kan, yang harganya lebih mahal. Dan dia harus khawatir tuh. Sebenarnya CB500X tuh harus khawatir sama motor satu ini. Nah, mesin ini walaupun 2 silinder, tapi dia itu crossplane teman-teman. Suaranya itu ajaib banget. Ini mungkin bisa dibilang salah satu entry point untuk punya motor yang crossplane teman-teman. Karena suaranya tuh bagus banget ya. Dibandingin CB500X, dibandingin versis yang 2,5 atau versis yang 600 ya. Kalau suara, gue megang motor ini teman-teman. Gak ada yang ngalahin suara 2 silinder crossplane itu cakep banget. Beneran suaranya cakep banget. Menghasilkan tenaga 41 horsepower, memang kalau dibandingin CB500X yang 500 cc, ini lebih rendah, lebih kecil horsepowernya 8 horsepower teman-teman. Tapi, kita mesti ngomongin tentang beratnya. CB500X dengan horsepower 49, beratnya itu sekitar 190-an kilogram teman-teman. CF Moto ini dengan tenaga yang lebih kecil di angka 41, beratnya lebih ringan sekitar 10 kilogram. Jadi menurut gua masih cukup worth it lah. Pertanyaannya apakah 40-an horsepower tuh cukup gitu? Apakah kurang kenceng atau gimana? Gue personally kalau misalkan touring ya, gue sebenarnya lebih mementingkan tentang practicality-nya dibandingin kenceng apa enggaknya sebuah motor gitu. Karena memang kalau di jalanan Indonesia yang kita salib biasanya truk-truk dan itu pun juga tidak terlalu kenceng gitulah ya. Mereka paling ya lari 60, 80 gitu. Sebenarnya sih motor-motor biasa pun dengan horsepower 40 tuh udah cukup banget buat nyalip. Nah kalau gue sebenarnya lebih mementingkan practicality-nya. Seberapa gampang motor tersebut dipakai untuk touring. Contoh halnya adalah mindahin parkir.
Inilah kelebihan dari motor ini. Karena 180 kg, jadi motor ini tuh lebih mudah menurut gua untuk maju, mundur gitu. Memang sih tidak seenteng motor 2,5 lah ya. Tapi tuh, gue masih berani lah kayak mindahin motor ini parkir sendirian gitu. Gue bener-bener masih berani lah di motor ini. Kalau udah ngomongin kayak GS 1300 gitu ya, itu motor udah 230 kg. Sure, itu kencang banget. Gue mengakui itu motor canggih, kencang banget. Tapi kalau udah parkir, kalau udah jatuh sendirian, wah terus jujur lumayan ngerepotin motornya. Nah, motor ini menurut gue 40 horsepower aja kan kita coba cukup apa enggak, tapi dengan bobot 180 kg harusnya masih aman, teman-teman. Sebelum gue mau bahas suspensi, gue mau saya thank you dulu sama toko Moge yang sudah meminjamkan CF Moto 4,5-nya ini, karena ini unit punya ownernya toko Moge. Thank you banget udah boleh pinjem untuk bikin konten ini, teman-teman. Sekarang, mari kita bahas suspensi. Motor Cina biasanya identik dengan parts-parts yang kurang premium lah ya, gitu. Tapi di CF Moto ini, untuk suspensi oke, teman-teman. Depan belakang pakai KYB dan adjustable juga. Dulu sih, CB500X gua itu, seingat gua nggak adjustable. Jadi ini punya suspensi KYB depan belakang adjustable. Itu menurut gue aja udah sesuatu yang oke banget gitu ya. Jadi memang motor ini itu suspensinya lumayan oke. Pelek depan 21, belakang 18. Walaupun jari-jari tapi dia sudah tubeless, teman-teman. Kenapa? Karena jari-jarinya tuh yang di luar begini. Dulu motor yang pakai teknologi begini nih itu baru ada di BMW GS, teman-teman. Motor yang jauh di atas ini harganya. Tapi sekarang di motor yang seperti ini, sekelas ini aja udah pakai teknologi kayak begitu. Jadi bisa dibilang ya motor ini tuh punya banyak fitur yang tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitornya. Next, kita masih bahas tentang fiturnya. Kalau ngomongin soal fitur, jujur motor ini menang banget dibandingin kompetitornya. Dibandingin CB500X, jauh sih. Ini layarnya sudah full color, teman-teman. Terus kita bisa matiin ABS-nya dari tombol aja di sebelah sini, bisa kita matiin, bisa kita nyalain. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin tentang fitur-fitur lainnya, dia itu ada ABS sama ada traction control aja. Jadi memang dia nggak ada riding mode, tapi memang di harga segitu, itu kayaknya nggak banyak yang pakai riding mode, teman-teman. Biasanya dia hanya matiin traction control sama ABS aja. Jadi memang secara fitur berkendara riding mode dia nggak ada, basic banget. Tapi secara layar berwarna, CF Moto ini menang di situ. Dan gue mesti bilang layarnya pun bagus, terang banget, colorful banget. Jadi ya gue kayak wow, motor ini harga segini fiturnya kayak gitu ya. Kemudian fitur-fitur lainnya juga adalah spion. Ini spion bawaannya. Yang bikin menarik adalah dia itu bisa tuh. Jadi kelebihannya apa sih? Kalau jatuh ya, spionnya itu tidak rentan patah lah. Jadi kalau jatuh brak gitu dia masih bisa terlipat kayak begini. Jadi masih cukup aman lah ya dipakai di jalan gitu kalaupun jatuh. Tombol-tombol lainnya standar, tidak ada cruise control. Jadi bisa dibilang ya motor ini secara fitur memang tidak begitu banyak, tapi layar berwarnanya menurut gue bikin menang sih. CF Moto 4,5 MT ini dari pabrikannya itu disediakan 2 settingan tinggi suspensinya. Jadi bukan suspensinya yang diganti, tapi linknya itu mereka sudah nyiapin 2 lubang. Nah ini settingan yang pendek nih. Jadi buat gue yang tingginya 167, 2 kaki bisa napak coy. Ini pakai jeans lagi, kalau saya pakai celana bahan sih bisa napak banget. Joknya juga ada beberapa settingan, bisa paling tinggi di 870. Jadi ini motor bisa menyesuaikan ke banyak banget tinggi pengendara, teman-teman. Motor ini juga memang sudah tidak standar seperti yang bisa kalian lihat. Jadi ini sudah banyak parts modifan ya. Kayak brake buster, kemudian rem depan udah Brembo, master rem juga udah Brembo. Kemudian ada lampu-lampu, ada crash bar juga, ini buatan Indonesia. Knalpot sudah ganti dan ditambahin quick shifter up and down. Nah, quick shifter ini bukan bawaannya, ini adalah modifan, teman-teman. Kalau dari gue pribadi, gue sebenarnya kepengen motor ini itu punya cruise control ya. Quick shifter oke lah ya, tapi cruise control kayaknya kalau buat touring itu sesuatu yang kepake banget, teman-teman. Ada fitur lainnya lagi, windshield depan ya. Bisa diatur. Ih, keren juga.
Mesin 450 cc, suaranya crossplane, suspensi depan belakang KYB, layar berwarna. Berapa sih harga dari CF Moto ini? Sebagai gambaran, CB500X itu mungkin sekitar 190-an lah ya, udah mepet ke 200. Kemudian kompetitor lainnya ada Himalayan, yang udah pernah gue cobain di Bali, itu juga range-nya sekitar 170-an sampai 180-an. Berapa harga CF Moto ini? Motor ini dihargai di sekitar 160-an juta rupiah, teman-teman. Jadi memang secara harga bisa dibilang dia lumayan murah dibandingin kompetitornya. Fiturnya juga lumayan ada, ya kan, walaupun tidak yang paling lengkap. Jadi sebenarnya motor ini sangat-sangat menarik. Jujur di teman-teman gue yang suka off-road, ini motor lumayan menarik ya, lumayan pada penasaran. Mereka kaget dengan desainnya, mereka kaget dengan harganya, mesinnya, bobotnya. Jadi banyaklah yang kaget sama motor ini. Tentunya pertanyaan utamanya adalah reliability-nya. Pasti banyak banget di sini yang udah mikirin atau udah komen, motor Cina pasti kualitasnya jelek apa dan sebagainya. Tapi di luar sana udah ada YouTuber dari Eropa yang pakai motor ini 10.000 km. Dan berdasarkan review dari dia, hasilnya lumayan oke, teman-teman. Jadi gue pun juga penasaran, bagaimana dengan reliability CF Moto? Ya kita harus nunggu lagi setahun 2 tahun lagi. Tapi dengan harga segitu, menurut gue motor ini oke banget. Tapi tentunya harus kita cobain dulu kali ya. Mari kita coba. Nyobain CF Moto 4,5 MT. Ya, tangkinya 17,5 liter, jadi ini memang gede banget tangkinya. Jadi emang terasa besar lah ya, terasa lebar banget. Dan untungnya stangnya lebar, teman-teman. Jadi posisinya bisa dibilang nyaman, ya posisinya nyaman. Cuman emang agak jomplang ya, kayak tangkinya gede gitu. Speedonya cuman segitu doang. Ya, segede iPhone Pro Max lah ya, kira-kira. Suaranya tuh loh, ya Allah, bisa begitu suaranya. Dan yang gua bikin paling kaget adalah koplingnya. Koplingnya tuh gua satu jari bisa tuh. Pakai jari kelingking kuat loh. Pakai jari kelingking, ini motor 4,5. Koplingnya bisa seenteng itu, gokil. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin suspensi, well, ya kalau cuma di jalan raya gini sih just fine lah ya. Posisi berkendaranya enak sih, pantatnya lega, ya kan. Footstep posisi juga enak. Overall posisi ridingnya enak lah. Koplingnya enteng, masuk gigi juga lumayan mudah. Tadi nyobain masuk netral juga gampang banget. Ya motor ini jujur melebihi ekspektasi banyak orang sih, karena itu tadi orang tuh memandang sebelah mata kan, merek-merek motor Cina gitu. Terus tiba-tiba datanglah CF Moto dengan motor begini, kayak wow. Ada USB charger, dapat 2 guys, bayangin. USB A dan USB C. Di motor Jepang aja kayaknya nggak ada yang begitu. Di motor Eropa biasanya antara USB A aja atau USB C aja. Ini dua-duanya. Jadi kayak wow, boleh juga. Nah, coba kita berdiri ya. Kita tes posisi berdirinya enak apa tidak. Posisi berdirinya lumayan enak juga menurut gue. Kaki kalian ngejepit di jok, bukan di tangki. Posisi badan kalian pun juga cukup maju, ya kan. Jadi ini sepertinya emang disetting buat adventure yang main-main tanah gitu. Karena ban depan juga 21 kan ya, bukan 19. Kalau motor yang identik untuk touring jalan raya itu biasanya kalau ketika kalian berdiri, kalian duduknya agak lebih mundur gitu. Cuman kalau ini tadi cukup maju sih. Ngejepitnya juga enak. Ngejepitnya juga enak sih. Posisi kakinya pas, posisi ganti giginya pas. Wow. Mari coba kita tarik ya. Wow. Tarikannya sih enak. Tarikannya enak. Wow. Ih.
bisa enak begini ya mesinnya. Ini kayak kalau buat off-road menyenangkan sih, seru sih motor ini. Wah, posisi berdirinya enak. Karena ada beberapa motor yang posisi berdirinya tuh dengkul kalian itu ngejepitnya ke tangki, jadi keras. Nah ini di jok, tapi karena tangkinya tuh nggak gitu panjang ya, jadi posisinya enak. Suaranya sih ajaib. Dan karena ini ban ring 21, jadi emang kalau buat dipakai touring di aspal buat belok-belok kurang nurut dibandingin motor-motor yang ring 19 teman-teman. Tapi kalau masalah tarikan sih sedap motor ini, dan suara apalagi. Wah, redline-nya di 8000 cukup tinggi juga. Ajaib mesinnya. Oke. Nah, coba kita cek panas mesinnya. Panas mesinnya lumayan terasa nih guys di dengkul ya. Tapi karena gue pakai jeans jadi tidak begitu masalah ya. Tapi mungkin kalau misalnya pakai celana pendek sih agak kerasa nih. Di sini gue masih ngotak-atik dulu kalau misalkan mau ngecek suhunya. Tapi ini gue pakai riding bentar, itu temperatur udah setengah ya kan, berarti udah posisi normal temperaturnya. Gue juga agak heran sih kenapa temperaturnya kok terasa hangat, padahal hanya 450 cc. Ya, atau mungkin kalau misalkan dipakai touring di gunung biar sekalian jadi penghangat kaki kali ya. Tapi overall motor ini menurut gue menjadi sebuah gebrakan. 450 cc, 270 derajat alias crossplane. Harganya di bawah 180 jutaan rupiah. Sebuah opsi yang sangat-sangat menarik. Apakah kalian tertarik? Atau kalau menurut kalian mending motor yang mana? Sekian dulu aja nyobain dari CF Moto 4,5 MT ini. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Stay safe di jalan. I'll see you next video guys. Bye bye.